fastakhraja qalbi thumma utitu bi tastin min dhahabin mamlu'ah imanan faghasala qalbi thumma hasha ay a'ud ay u'id. Jadi Nabi Muhammad cerita kalau dibelah, kemudian hatinya dicuci, kemudian dikembalikan lagi. Dan itu merupakan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, dibawakan saya itu iman dan hikmah di dalam satu tempat, kemudian dimasukkan semua iman dan hikmah itu di dalam hati saya. Ada orang yang bertanya, kenapa kok Allah itu mau memasukkan iman dan hikmah ke dalam hatinya Nabi Muhammad harus pakai proses pembelahan dada? Kenapa nggak langsung dimasukkan saja, kan bisa? Karena setiap apa yang dilakukan sama Allah ada hikmahnya. Para ulama justru menyebutkan Nabi Muhammad itu dibelah kemudian dicuci hatinya bukan hanya sekali. Ada riwayat 3 kali, ada yang riwayat sekali, ada yang riwayat 4 kali. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam kitabnya Muhammad al-Insanul Kamil menyebutkan kalau hatinya Nabi Muhammad dicuci sebanyak 4 kali. Dan setiap proses pencucian ada hikmah di baliknya. Allah nggak langsung masukkan imanan wa hikman ke dalam hatinya Nabi Muhammad kecuali melalui proses pembelahan dada tadi. Tak lain hikmahnya apa? Beda. Orang itu kalau ini dibelah dadanya dan Nabi Muhammad ngelihat ada pendidikan tersendiri di situ. Di situ Nabi Muhammad dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang pemberani. Sehingga dalam kitab Muhammad al-Insanul Kamil disebutkan kalau Nabi Muhammad itu asya'un nas, manusia yang paling pemberani. Karena apa? Proses pembelahan dada itu beliau lihat dengan mata kepala sendiri. Jadi kan kalau pernah lihat, bukan merendahkan ya, kalau pernah lihat film action di TV itu kan kadang ada perang, terus ada lakonnya itu biasanya tentara atau apa ketembak ya. Habis ketembak dia lepaskan apa pelurunya dari tubuhnya sendiri, terus kemudian dijahit sendiri. Itu semuanya bohong semuanya. Kalau ada orang ketembak betul itu dibawa ke rumah sakit, kok ngeliat, gak usah ditembak, kakinya kena beling dijahit tutupan, aduh ngelihat jahitannya gak berani, apalagi ditembak. Ini Nabi Muhammad dibelah dadanya, beliau ngelihat ada pendidikan khusus di situ. Nabi Muhammad dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak takut kepada apapun. Makanya Nabi Muhammad orang yang paling pemberani, gak takut dengan apapun. Nabi Muhammad yang ditakuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Saat masih kecil beliau usia 2 tahun dibelah, dicuci. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam kitabnya Muhammad al-Insanul Kamil menjelaskan ketika masih kecil itu Nabi Muhammad dicuci untuk dihilangkan hadzu syaitan. Jadi manusia itu di dalam hatinya, di hatinya ada gumpalan warna hitam, ada gumpalan kecil berwarna hitam, itu tempat masuknya syaitan ganggu manusia. Nah Nabi Muhammad itu manusia, makanya diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala dengan bagian-bagian seperti manusia yang lainnya, termasuk gumpalan hitam itu. Namanya manusia diciptakan sesuai dengan manusia yang lainnya. Nah ketika beliau usia 2 tahun datang malaikat dibelah kemudian dicuci, sehingga malaikat tadi berkata kepada Rasulullah, apa hadza hadzu syaitan minka, ini tempat jalurnya syaitan masuk ganggu manusia, ini kami hilangkan. Jadi syaitan nggak bisa lagi ganggu manusia karena jalur tempat ganggunya telah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad nggak bisa diganggu oleh syaitan. Namun kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, waqa'a fi fahmi maknan akhar, kata beliau, kalau saya ada pemahaman lain di dalam diri saya yang saya pahami daripada menghapus itu semua. Kata Sayyid Muhammad al-Maliki, pemahaman atau makna lain yang ada pada diri saya yang saya menafsirkan peristiwa ini adalah Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bawa rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk alam semesta, siapapun yang di alam semesta ini akan mendapatkan rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Setan ini di alam semesta enggak? Kan di alam juga. Dan Nabi Muhammad bawa rahmat buat alam semesta. Dan syaitan itu sudah matrudun min rahmatillah, sudah terusir dari rahmatnya Allah. Maka bagian rahmat itu juga yang buat alam semesta, yang bagian punya syaitan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena syaitan sudah terusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut pemahaman Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki.
Kemudian ketika mau diangkat menjadi seorang rasul, Nabi Muhammad dibelah juga hatinya, dadanya dicuci kembali. Hikmahnya apa? Diberikan kekuatan. Karena Al-Quran itu kalau diturunkan ke gunung saja bisa pecah berkeping-keping sesuai dengan firman Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Gunung itu simbol kekuatan. Quran kalau diturunkan ke gunung nggak kuat bisa pecah berkeping-keping. Kalau gunung saja nggak kuat, ini mau diturunkan di hatinya manusia, maka diperkuat hatinya Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memperkuat hati nabinya karena apa? Setelah diangkat menjadi rasul, dapat wahyu dari Allah, kehidupannya akan berubah. Yang tadinya nggak diganggu akan dapat banyak gangguan, yang tadinya mungkin nggak pernah dicaci akan mendapat banyak cacian, banyak makian, banyak perlakuan buruk dari orang-orang kafir. Nah, ini butuh orang yang kuat, maka diperkuat hati Nabi Muhammad SAW. Sebelum Mi'raj Nabi Muhammad juga cerita, hatiku dicuci. Kenapa kok sebelum Mi'raj berangkat dicuci juga? Karena diperkuat lagi sama Allah Ta'ala. Tadi mau nerima wahyu saja butuh hati yang kuat, makanya dicuci. Ini mau berjumpa dengan yang menurunkan wahyu, maka butuh hati yang lebih kuat, maka dicuci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikatnya. Jadi setiap proses pembelahan dada Nabi Muhammad, dicuci hatinya Nabi Muhammad, bukan karena kotor, nggak ada kotoran, akan tetapi ditambah kesuciannya. Walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrih. Jadi sudah suci ditambah kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang yang pegang wudhu lagi, datang waktu zuhur kita wudhu, suci kan, kita bisa sholat. Setelah sholat kita nggak ngentut, kita nggak megang orang yang bukan muhrimnya, kita nggak tidur, kita nggak megang kemaluan, nggak ada yang keluar daripada kemaluan kita. Jadi yang membatalkan wudhu nggak ada, tetap suci kita pegang wudhu. Datang waktu asar kan kita sholat langsung bisa, wong masih suci ya. Tapi kita wudhu lagi, ditambah kesuciannya. Jadi Nabi Muhammad hatinya suci, dicuci untuk ditambah kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menunjukkan kemuliaannya Nabi besar Muhammad SAW. Dan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya sekedar perjalanan, tapi kalau kita mau pelajari banyak hikmah di dalamnya. Hikmah di dalam perjalanan Al-Isra wal Mi'raj luar biasa. Kalau kita pelajarin itu sebetulnya bisa jadi bekal buat hidup kita. Salah satunya apa? Sabar. Sabar, Nabi Muhammad sabar dapat Mi'raj. Sabar itu buah hasilnya ganjarannya besar. Perjalanan Isra wal Mi'raj itu menjelaskan kepada kita, inna ma'al usri, di dalam kesulitan orang kalau bisa sabar, bisa pasrah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan datang kemudahan yang luar biasa. Nabi Muhammad punya kesedihan, punya lain sebagainya, dikasih kebahagiaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sekedar perjalanan, tapi banyak hikmah. Hikmah bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung beriman kepada Nabi Muhammad, luar biasa. Hikmahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak ragu dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Andai coba kalau kita yang hidup di zaman itu, kadang-kadang kita mikir, ya Allah nikmatnya kalau hidup di zaman Nabi ya, seperti sahabat-sahabatnya Nabi. Kita bisa sholat di belakangnya Nabi, makan sama Nabi Muhammad, duduk sama Nabi Muhammad. Kalau kita jadi sahabatnya, kalau kita jadi sahabatnya Abu Jahal, yang ada kita nggak beriman dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, wa iyadzubillah kita mati dalam keadaan kekufuran. Jadi kalau itu nggak ada benernya. Kalau kita layak jadi sahabatnya Nabi Muhammad, kita nggak hidup di 2019 ini, kita sudah dihidupkan sama Allah di zaman itu karena kita pantas. Kita hidup di zaman ini karena kita nggak pantas dampingin Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau kita hidup di zaman itu, begitu ada sempritan dari Nabi, ayo kita berangkat ke Khaybar, perang Khaybar, pamit kita, flu ya Rasulullah, pusing, mules, tipes, DB, gitu mau jadi sahabatnya Nabi Muhammad. Sahabatnya Nabi Muhammad ada yang nikah hari ini nikah, hari ini ada teriakan jihad fisabilillah, ditinggal bojonya loh, istrinya ditinggal. Padahal sebelum nikah cari istri luar biasa kesusahannya. Ini sahabat Nabi ini cari istri mondar mandir, gak dapat, pergi ke sana ditolak, pergi ke sana ketolak, karena nasabnya nggak dikenal, bukan orang tampan, namanya Julaibib. Tiap melamar anaknya orang ditolak.
sampai datang kepada Nabi Muhammad, ngeluh sama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, pergi ke rumahnya fulan, sampaikan sama fulan kalau saya minta supaya anda menikahkan putri anda dengan saya. Sampaikan ini perintahnya Nabi Muhammad. Julaibib pergi ke rumahnya sahabat fulan, Nabi Muhammad kirim salam sama anda, saya diperintahkan ke sini sama Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada anda kalau anda diperintahkan untuk menikahkan putri anda kepada saya. Bapaknya melihat, sama anda ini ente ini siapa datang-datang bawa gini, ganteng enggak, sugih enggak? Kata bapaknya, apa sudah kau balik dulu nanti saya kabar. Ini penolakan halus, jadi jangan kalau pergi ke rumahnya orang melamar, jawabannya nanti balik dulu ya, nanti insya Allah saya kasih kabar. Itu tanda-tanda sudah. Itu dari 1400 tahun yang lalu caranya mertua nolak, calon mertua nolak ya kayak gitu. Nanti saya kabarin ya, balik dulu aja. Tapi putrinya sahabat ini luar biasa, dari dalam teriak, ayah kenapa kau suruh dia pulang? Kata ayahnya, hatta astasyiruki, karena saya mau rembukan dulu sama kau, mau nggak kau dilamar sama ini? Ini yang di dalam anaknya cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Apa jawabannya? Orang ini datang bawa perintah dari Nabi, perintahnya Nabi, kau diperintahkan aku untuk menikahkan dengan dirinya, bukan untuk musyawarah dengan saya. Dan saya seseorang yang beriman kepada Nabi, wa anna khafi'un li amri Rasulillah, dan aku tunduk dengan perintahnya Nabi Muhammad. Luar biasa, gak pakai ngelihat kerjaannya apa, gak pakai ngelihat putih atau hitam, gak pakai ngelihat ini anaknya siapa. Ini perintah Nabi Muhammad, khafi'. Saya tunduk dengan perintahnya Nabi Muhammad. Nikah, sudah nyari istri kesana kemari, ditolak, baru nikah, baru akan nikah ada teriakan jihad fisabilillah, ditinggal istrinya. Lah kita berharap mau jadi sahabatnya Nabi Muhammad, gak usah disuruh jihad, ngaji Masjid Segaf itu loh, ngaji di sini alasannya sak dabrek kok, alasannya sak dabrek gitu mau jadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ngaji di sini aja alasannya banyak kok. Bahkan saya kadang yang ngajar juga di sini juga alasannya banyak, kadang nggak datang juga. Kita ini orang-orang yang nggak pantas hidup di zaman itu. Julaibib langsung ditinggal istrinya pergi perang. Di peperangan bukan selamat, meninggal di medan peperangan. Sampai sahabat Nabi bilang apa, ya Rasulullah, Julaibib meninggal. Ini peninggalannya, ontanya sama sedikit daripada pakaian perangnya. Kata Rasulullah, saya nggak kenal sama keluarganya Julaibib siapa. Yang saya tahu ya istrinya yang baru kemarin dinikahi. Lalu begitu, bawa ini harta ini berikan ke istrinya karena dia satu-satunya ahli waris. Sahabat pergi ke rumahnya Julaibib cuma bawa onta sama pakaian perangnya. Istri yang lihat onta tanpa suaminya tahu kalau suaminya wafat. Sama istrinya ditanya, apa ini? Ini hartanya Julaibib, kata Rasulullah, suruh berikan kepada anda karena anda warisnya satu-satunya. Apa kata orang yang cinta kepada Rasulullah? Sampaikan kepada Nabi Muhammad, saya nikah kepada Julaibib bukan karena harta. Jadi ini berikan ke Baitul Mal Muslimin, saya nggak butuh ini. Saya nikah dengan Julaibib karena itu perintahnya Rasulullah, dan perintahnya Nabi Muhammad adalah perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong mintakan sama Nabi Muhammad mendoakan saya saja. Maka didoakan sama Nabi Muhammad supaya wanita itu kemudian menikah lagi, dapat anak yang banyak, jadi anak-anak yang solehah, dan kelak kalau dia meninggal dunia dikumpulkan sama Julaibib di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para sahabat, ini wanita nggak lama kemudian berjalan waktu menikah punya anak-anaknya semua jadi ulama yang ngajar semua di masjidnya Rasulullah SAW. Doa berkah doanya Nabi Muhammad SAW. Nah ini orang yang hidup di zamannya Nabi Muhammad. Jadi bersyukur kita hidup di zaman ini. Ya, bersyukur kita hidup di zaman ini. Kita lahir sebelum 45, setelah 45 kita juga bersyukur. Kalau kita nggak usah hidup di zaman Nabi, lahir di tahun 45 aja lah. Ada seruan perang, ayo perang melawan penjajah demi kemerdekaan. Sakit kita, DB, tipes, mencret, pusing, nggak keluar kita. Kita ini bukan model-model orang perang. Perang melawan lapar aja kita nggak bisa kok. Kecuali puasa, itu pun mau mokel nggak enak dilihat sama orang. Kalau ada tempat tetap menggok mokel. Jadi perang melawan hawa nafsu nggak bisa, perang melawan musuh nggak bisa. Sudah disyukuri kita hidup di zaman ini. Insya Allah berkah cintanya ini kita dikumpulkan nanti dengan para sahabat Nabi dan juga dengan Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin.